komentar ya tentang adanya selebritis yang bernama DP ya. Ini kan sedang menjalani persidangan perceraian di pengadilan agama ya. Apa masalahnya dan mengapa sampai terjadi ingin berpisah dari rumah tangga. Nah, setelah saya melihat dari cuplikan-cuplikan berita-berita itu, mungkin kesalahpahaman, mungkin juga terhadap kekurangan sesuatu dalam keharmonisan, sehingga salah satu pihak menginginkan mengakhiri rumah tangga. Tetapi mengingat pada masa pertemuan, masa keinginan rumah tangga dan memperbaiki kehidupan, mereka sudah bersepakat membina rumah tangga bersama dan berjanji pada saat akad nikah. Nah, sepanjang jalan seiring, apapun yang terjadi itu harus ya saling menyadari dan bersabar. Memang kehidupan setiap rumah tangga pasti ada sesuatu di dalam pikiran masing-masing kehidupan yang berbeda berpendapat maupun kesalahpahaman, apalagi berkomunikasi, dan mungkin juga kekurangan dengan sesuatu kehidupannya seperti itu. Nah, ini sedang dimediasi. Nanti bagaimana dalam mediasi dan masuk pokok perkara, apakah ini memang harus diputuskan mengakhiri dalam rumah tangga DP dengan Rangga, itu tergantung kepada majelis hakim yang memegang perkara tersebut. Nah, ini kan baru perceraian ya. Perceraian ini kan nggak semudah itu juga. Majelis hakim juga akan bertanya, mengulas agar supaya ini diajak untuk rujuk atau keinginannya tidak berpisah. Itu majelis hakim ya, pengadilan. Nah, setelah nanti putus dalam pengadilan perpisahan atau mengakhiri rumah tangga putusan pengadilan perceraian, maka dari situlah sesuatu yang mengambil jalan masing-masing kehidupan seperti itu. Nah, tetapi kehidupan ini ya kadang-kadang selebritis gampang tergoda, gampang menikah, gampang berpisah, yang seharusnya menjaga di dalam kehidupan maupun profesi. Jangan sampai terulang kembali yang tidak lagi menjadi contoh terhadap para fan-fan tersebut di muka umum. Itu aja pesan saya. Ada lagi? Mungkin yang pertama mungkin sesuatu ya, karena ada orang yang di dalam rumah tangga itu mungkin ada pihak-pihak lain yang tidak suka dan menyukai, sehingga berpisah, ada yang mengompori maupun ada pelakor. Yang kedua, dia mencoba kembali agar mendapati yang benar-benar keutuhannya ya, tetapi gagal lagi. Terus kemudian yang ketiga, menginginkan mungkin di dalam kehidupannya si DP dan Rangga ini sudah lelah, mungkin sudah jenuh dalam membina rumah tangga. Masa iya berkali-kali, masa gagal lagi. Mungkin juga dalam hati kecil dia juga pasti berpikir, saya ini mencari yang sesosoknya yang benar-benar bisa saling menyadari dan pengertian dan melindungi dan mengayomi di dalam sama-sama perjuangan di dalam rumah tangga. Tetapi kehendak lain maupun seiring sejalan ini
kehidupan fenomena di dalam kehidupan manusia kadang-kadang digeluti dengan suatu berpikir yang negatif, apalagi keemosional yang tidak pantas kedua pihak, sehingga mereka dari situ perjalanan percekcokan akhirnya menempuh di dalam mengakhiri rumah tangga. Inilah yang sebenarnya rumah tangga itu gampang ya. Yang penting kita saling mengerti si wanita itu maupun wanita itu kepada si suaminya, ya. Jadi saling menyadari dan menghormati dalam rumah tangga. Tidak perlu harus berpikir negatif. Biarkan saja itu masing-masing punya prinsip, masing-masing juga berbeda pandangan. Tetapi kedua belah pihak saling mendukung, saling menasihati, atau setidak-tidaknya dia saling memberikan pandangan, pengertian, tidak lagi mengucapkan kata-kata yang tidak enak di dalam kuping ya pendengarannya, masuk ke dalam hati, sehingga dalam pikirannya itu menjadi pemikiran yang tanda kutip ya akhirnya negatif ya, ke emosional terus berlanjut akhirnya jadi menuju ke pengadilan agama seperti itu. Ini yang terakhir yang ketiga kali. Apakah masih ada perbaikan kembali? Kalau memang menyadari kedua belah pihak tidak perlu harus masuk mengakhiri rumah tangga, dibenahi dahulu, diperbaiki dulu, masing-masing membuat kesepakatan bersama, berjanji masing-masing bersama, kurang lebihnya saling meminta maaf ya. Terus sejalan itu baru kedepannya lihat rumah tangga itu ya artinya saling menyadari lah, nggak sembarangan juga, karena kehidupan pasangan itu kan ya namanya manusia kan beda-beda pendapat ya, beda-beda berpikir, tapi kita harus sabar dan mengerti, harus memahami, saling mendukung, itu aja kehidupan rumah tangga ya. Lagi setelah adanya undang-undang perkawinan ya, tentang perkawinan nomor 1 tahun 74 ya. Yang penting sejak adanya dia akad nikah, berjuang ya, menghasilkan harta bentuk bergerak maupun tidak bergerak ya. Nah, disitulah perjuangan mereka. Di dalam perkawinan ini ada cara. Apakah harta terpisah, masing-masing punya pendapatan, perjanjian pernikahan, perjanjian yang sebelumnya maupun yang saat ini ya. Kalau misalnya tidak ada perjanjian mengenai harta pada sejak dia nikah ya, berlanjut, dia memiliki segala sesuatu, artinya itu milik bersama. Si pihak laki mempunyai hak, si perempuan mempunyai hak. Tetapi zaman modern saat ini ada perjanjian kawin harta terpisah, baik yang saat menjalani rumah tangga yang menghasilkan dari harta benda tersebut, itu tidak bisa dipungkiri dengan perjanjian itu berarti masing-masing punya hak. Bukan artinya harta benda itu hasil perkawinan, tetapi hasil perjanjian perkawinan itu harus dipahami. Nah, kalau umpamanya setelah putusan pengadilan agama yang menyatakan berpisah, mengakhiri rumah tangga, kalau harta bersama, masing-masing bisa digugat harta bersama, sama dapatnya 50-50, yaitu 50% 50% ya, baik utangnya, baik dia ke hartanya maupun bergerak dan tidak bergerak dari hasil perkawinan sejak dia menandatangani ijab kabul menghasilkan harta benda tersebut. Nah, kalau umpamanya dia harta bawaan bagaimana? Harta bawaan itu
tidak dapat diganggu gugat karena sebelum dia pernikahan sudah memiliki harta dirinya sendiri.